Shalom, puji Tuhan. Hari ini kali kedua, ya ini sesi kedua saya sampaikan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini tema khotbah saya, tolong dipersiapkan PowerPoint-nya. Di tengah badai bersama Yesus. Wah, luar biasa judulnya saudara ya. Di tengah badai bersama Yesus. Oke, kita semua sedang berada di tengah-tengah badai. We are facing the same storm, but in a different boat. Kita menghadapi badai yang sama tetapi ada di perahu yang berbeda. Dan pastikan di perahu kita ada Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita hadapi badai ini bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita atau diklik PowerPoint saya. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Oh ya, perkenalkan nama saya Leo Immanuel saudara-saudara. Ya, mungkin Anda melihat rupa saya seperti Christian Sugiono, tapi bukan, saya Leo Immanuel, Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Dan atas anugerah Tuhan, puji Tuhan akhirnya saya laku juga setelah sekian tahun menjomblo. Ada wanita yang mau saya tipu menikah dengan saya, saudara-saudara. Jadi saya buru-buru bawa ke Om Gembala, Om tolong buru-buru berkati kita Om. Kenapa buru-buru? Mumpung belum sadar Om. Kalau udah sadar takut gak mau sama saya. Dan setelah 20 tahun menikah, 21 tahun baru dia sadar. Oh ternyata suami saya ganteng kata dia sudah saudara-saudara ya. Kemana aja lo selama ini. Puji Tuhan. Oke, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 demikian firman Tuhan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, murid-murid ini terjebak di badai atas perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini iseng juga saudara-saudara ya. Pada kejadian yang lain ada 2 kali murid-murid dihantam badai. Yang pertama ketika dalam peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Lalu peristiwa yang kedua waktu beliau tertidur di buritan. Pada peristiwa yang pertama dia tidak ikut di perahu. Dia doa di gunung. Dia lihat dari kejauhan murid-muridnya mulai kepayahan dihantam oleh angin. Dia berjalan di atas air. Pada peristiwa yang kedua yang kita baca ini Tuhan Yesus ikut di perahu lalu tertidur di perahu. Dan kedua peristiwa ini Tuhan yang menyuruh mereka ke seberang. Tahukah Tuhan akan ada badai? Tahu saudara-saudara. Jadi kadang-kadang Tuhan bawa kita ke tengah badai. On purpose saudara-saudara. Ya, dia bawa kita ke tengah-tengah badai dengan sengaja. Anda tahu kenapa Tuhan bawa kita ke tengah badai dengan sengaja? Saudara-saudara, supaya kita punya pengalaman iman. There are things in Christianity, saudara-saudara. Ada hal-hal dalam kekristenan yang tidak bisa dimengerti, tidak bisa diremakan hanya dengar khotbah, saudara-saudara. Ya, saya umpamakan begini, saudara. Ada yang suka durian di sini? Yang doyan durian, Anda saudara-saudara saya. Jangan lupa kalau ketemu saya dan ada durian, saudara-saudara tolong kirim-kirim ke rumah saya. Kalau enggak tolong beli pakai Gojek atau Gosen, saya tunggu hari ini juga saudara-saudara ya. Saya suka durian dan menurut saya puncak kenikmatan makan durian adalah musangking, saudara-saudara. Iya kan? Jadi saya pergi ke Singapura, teman saya bilang di Indonesia, brother, kalau you ke Singapura harus mampir di durian stall satu ini. Ini yang dagang anak-anak muda semua. Jadi saya ke sana saudara-saudara dan saya menemukan di durian stall ini musangking ternyata nomor 3 saudara-saudara. Anda bayangkan musangking yang saya anggap nikmat itu cuma nomor 3. Ada yang nomor 1-nya namanya black gold kalau nggak salah saudara-saudara. Pesan yang itu dibuka saudara-saudara, kuningnya luar biasa.
Saya ambil yang besar, masuk ke mulut saya saudara-saudara. Itu lidah saya segera digoncangkan oleh rasanya. Yang legit, manis dan pahit. Saya coba gigit cari bijinya gak ketemu saudara-saudara. Tiba-tiba saya merasa di surga nikmat sekali ini durian. Tapi saya cerita bagaimanapun Anda tidak akan pernah mengerti. You have to be there to understand. Anda harus ada di sana untuk ngerti. Saya biasa suka ngeledek ini buat orang yang suka durian tinggal ngiler aja. Dia ngomongin apa sih gitu saudara-saudara ya. Kayaknya enak banget saudara. Beberapa hal itu harus dialami baru mengerti. Inilah yang namanya sekolah kehidupan. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah berdoa, kalau ada badai dalam hidup kita ini, kita sudah berdoa buat badai itu, dan badai itu belum kunjung reda dalam hidup kita, mungkin Tuhan sedang mengajari kita sesuatu melalui badai. Mungkin Tuhan sedang memakai badai untuk mengajari kita sesuatu. Mungkin kita terlalu ngedablek saudara-saudara. Ya kan, untuk bisa mengerti. Ada teman saya berkata gini, oh iya bro, Tuhan mengajari kita dancing in the storm. Keren saya bilang gitu. Ya, dancing in the storm, menari di tengah-tengah badai. Tapi pastikan waktu kamu menari di tengah badai, pastikan itu Tuhan yang suruh. Kenapa? Jangan-jangan nanti kamu pilek. Ya, kena sakit lagi, nggak ada duit lagi kan di tengah badai saudara-saudara. Atau jangan-jangan ketika badai datang dalam hidup kita, Tuhan cuma menyuruh kita untuk berdiam diri aja. Nggak usah ngapa-ngapain, istirahat dan cari Tuhan saudara-saudara. Ya, suatu hari saya mendaki satu bukit di Samudra Hindia saudara-saudara. Ya, satu pulau kecil namanya Pulau Rondo, itu ada di Samudra Hindia. Ujung paling barat Indonesia bukan Pulau Sabang, bukan kota Sabang. Dari Sabang sampai Merauke gitu saudara-saudara ya. Ternyata ujung paling barat Indonesia bukanlah Merauke atau kota Sabang saudara-saudara. Itu buat turis. Saya foto di situ, saya datang ke situ foto 0 kilometer Indonesia. Anda tahu ternyata titik 0 Indonesia yang sesungguhnya adalah Pulau Rondo saudara-saudara. Sebuah pulau kecil sehingga dinamakan Rondo atau janda dalam bahasa Jawanya. Di Pulau Rondo tidak ada hujan. Makanya tidak ada penghuni. Penghuninya tentara jaga perbatasan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami berdoa buat Indonesia di 4 titik terluar Indonesia. Saya pergi udah pergi ke Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote, sudah pergi semua saudara-saudara untuk doa buat Indonesia. Nah waktu kami trekking dari bawah karena nggak ada dermaga dia, cuma ada rakit dari gabus saudara-saudara, nempel di pinggiran pulau. Kapal perahu kami nggak berani mendekat karena takut kena karang. Saya bilang sama rombongan saya, satu anak sanger namanya Christ Balum Papoeng, pendeta saudara-saudara. Ya, saya bilang Christ, ngana jangan ngaku-ngaku ngana orang sanger. Kalau ngana nyanda berani berenang dang dari perahu kita, ambil itu rakit. Jadi karena badannya gemuk, lebih gemuk dari saya saudara-saudara, dia berenang kayak ikan pesut putih, dia ambil itu rakit. Dia tarik talinya ke kapal kita, dia nunggu di pinggiran pulau. Jadi kita 2 kali naik, ditarik, lalu dari perahu naik lagi, tarik ke darat saudara-saudara. Kami trekking ke atas. Waktu saya trekking ke atas jalan itu, Tuhan memberitahu satu hal sama saya. Dia bilang begini, sebuah pengertian masuk di kepala saya. Untuk menggenapi visi Tuhan, yang diperlukan pertama modal utamanya itu bukanlah keterampilan, tetapi ketaatan. Sekali lagi, untuk menggenapi visi Tuhan, yang pertama-tama dibutuhkan bukanlah keterampilan, tetapi ketaatan. Karena keterampilan dapat dipelajari sepanjang perjalanan, tapi tanpa ketaatan tidak akan pernah ada perjalanan sama sekali. Tidak akan pernah ada perjalanan sama sekali. Saudara-saudara, ketika saya mulai, Tuhan kasih hikmat begitu kepada saya mulai merendungkan perjalanan saya sebelumnya. Pulau Rondo itu adalah sebenarnya harusnya titik ketiga yang saya kunjungi. Tapi jadi titik kedua setelah harusnya titik keempat. Tapi menjadi titik ketiga. Karena pertama saya sudah ke Rote, saya sudah ke Merauke, lalu ke Pulau Miangas. Nah di Pulau Miangas ini saya percobaan pergi ke Miangas 3 kali. 2 kali gagal saudara-saudara. 2 kali gagal, maka kami ke Aceh dulu. Waktu saya ke Miangas itu, perahu kecil kami dihantam badai, dihantam ombak. Tengah malam, mungkin pukul 10 malam, dihantam ombak. Kami gak sampai Pulau Miangas, saudara-saudara. 10 jam, naik perahu kecil dari satu pelabuhan di Talaut, namanya Bom Baru. Gak ketemu tuh Pulau Miangas. Saya sudah berputar 360 derajat, itu sama sekali tidak ada daratan. Kan laut itu gak ada halangannya kan, kalau dia lihat sampai bisa jauh sekali, saudara-saudara. Tapi itu sudah gak ada daratan sama sekali. Sudah tidak terlihat pulau sama sekali. Akhirnya
Kita putuskan balik. Balik, malam, naik perahu kecil, teman saya teriak, ombak, kata dia gitu. Saya coba melihat sebelah kiri, sepersekian detik ada putih-putih sambar kita punya perahu. Perahu mati total di tengah laut, tubuh kita, badan kita basah semua. Basah semua. Terombang ambing, itu namanya Laut Nanusa, perairan Nanusa. Sulawesi Utara, kita terombang ambing. Perahu cuma 1,5 meter, saudara-saudara. Saya cuma lihat ada kerap-kerip lampu di pinggiran. Di kejauhan, itu bagan, kalau bagan ada lampunya, pasti ada nelayannya bisa minta tolong. Atau itu daratan. Kami ngedayung pelan-pelan, dan ternyata itu daratan, satu desa namanya Taturan. Orang desa tuh bilang ini, Pak, kita ini Pak, nggak berani Pak, kita aja nelayan dari kecil Pak. Kita nggak punya cita-cita lain kecuali jadi nelayan. Itu ke Miangas pakai perahu kecil tuh kita nggak berani Pak, pakai mesin 2 gitu Pak, dia bilang gitu. Minimal mesin 4 Pak. Dari desa kami, kalau di peta saudara-saudara, di desa kami, itu ke Miangas tuh tinggal lurus. Bapak ini kayaknya belok kanan. Saya lihat di peta, kanan tuh Samudra Pasifik saudara-saudara. Itu kalau diterusin nyampe ke Hawaii. Kalau nyampe saudara-saudara ya, kalau nyampe ya. Saya itu Samudra Hawaii, karena Papua di sini, Maluku di sini, Kalimantan, Sulawesi kan agak tinggi sedikit, Miangas di atas, kita ke sana saudara-saudara. Aduh, itu pengalaman tak terlupakan. Akhirnya beberapa bulan berikutnya saya coba lagi, kali ini naik kapal feri. Dari Talaut nyebrang ke Pelabuhan Lirung. Kita tunggu semalam-malaman kapal nggak datang. Karena ternyata kapal nggak berani sampai ke Talaut. Karena ombak besar, 6-7 meter ombaknya lagi, angin apa mereka takut ya, angin selatan apa angin barat gitu mereka takut, apa angin timur saya lupa tuh. Orang-orang sana pasti tahu. Akhirnya kita kembali, saya ke Aceh dulu. Dalam perjalanan itulah Tuhan mengajarkan saya. Untuk menggenapi visi Tuhan, modal utamanya bukan keterampilan, tapi ketaatan. Keterampilan dapat dipelajari sepanjang perjalanan, tapi tanpa ketaatan tidak akan ada pernah perjalanan sama sekali. Kita belajar, saya belajar artinya taat ketika dihantam ombak. Beberapa hal kita tidak akan pernah bisa mengerti kecuali kita alami sendiri saudara-saudara. Berapa banyak pengalaman-pengalaman yang Tuhan remakan kepada kita untuk kita mengerti siapa itu Tuhan. Dan itu gak bisa dengan khotbah. Itu gak bisa dengar seminar, gak bisa dengar kaset, nonton DVD. You have to be there to understand. You have to experience. You have to experience it yourself to understand. Apa itu namanya rasa takut? Apa itu pertolongan Tuhan? Apa itu yang namanya percaya dan beriman waktu gak punya apa-apa lagi? Akhir Maret 2020, awal April saya kena corona saudara-saudara. Corona lagi tinggi-tingginya dan banyak yang meninggal. Saya ada di grup WA lokal Hamba Tuhan lokalan Jakarta, Bekasi maupun Jabodetabek maupun Indonesia. Saya lagi sakit, saya lihat kabar banyak yang meninggal saudara-saudara. Banyak yang meninggal, pendeta-pendeta, saya mulai berpikir saya bedanya apa? Mereka pendeta, saya pendeta. Tinggal tunggu waktu. Saya isolasi mandiri di kamar 3x3 berdua sama istri saya. Saya bilang, Mam gini kita kayak pengantin baru, gak punya duit, bokeh. Jadi cuma bisa ngekos doang kamar 3x3. Internetnya gak nyampe ke kamar itu. Saudara-saudara mending ada AC doang, berdua-duaan kita. Istri saya bilang, tau gak kalau malam-malam kamu lagi tidur, aku bangun, ngeliatin dada kamu. Masih gerak gak? Oh masih gerak, berarti suami gue masih hidup, kata saudara-saudara. Saya liatin ini meninggal di Papua, di grup WA di Kalimantan, terus ngedekat ke Pulau Jawa, Jawa Timur, Tengah, Barat. Saya tinggal di Rawamangun, saudara-saudara. Ayahanda daripada sahabat saya, Ketua Sinode GPHI Gereja Pantekosta Haleluya, dipanggil Tuhan, rumahnya di Pondok Kelapa. Rumah saya di Rawamangun. Meninggal di rumah sakit persahabatan dekat rumah saya. Itu malaikat maut kalau mau iseng, main ke rumah Leo, jalan kaki sampai saudara-saudara. Jalan kaki nyampe. Saudara, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kita gak bisa kerja, gak bisa pelayanan dua-duanya. Gimana masak, gimana segala macam, anak-anak nanti gimana. Anda tahu Tuhan kirimkan burung gagak hampir setiap hari, hampir 2-3 kali setiap hari. Kami mendengar suara lantunan suara yang begitu merdu dan indah di depan pagar rumah. Suara yang berkata, paket, gitu saudara-saudara. Waduh indah banget tuh. Itu ada yang kirimin makanan matang, frozen food, vitamin. Ini bener loh saudara-saudara, sehari bisa 2-3 kali. Sampai saya bilang sama istri saya, waduh bener-bener Tuhan tuh baik ya. Tuhan pelihara kita ya, gitu kata istri saya saudara-saudara ya.
Tuhan pelihara kita, saudara-saudara. Hampir setahun begitu saya sembuh, hampir ya selama sakit berapa bulan, selama waktu saya sembuh, kirimannya berhenti. Saya bilang, Tuhan lanjutin kayak lu mau sakit lagi, nggak mau. Ya saudara-saudara ya, kiriman berhenti. Anda tahu nggak? Saya sakit tuh akhir Maret. Saya PCR, Anda tahu berapa PCR saya? Hah? Kalau 1 juta, saudara-saudara, PCR saya itu bukan 1 juta. PCR saya aja 9,5 juta. Istri saya tuh 8,5 juta sama obat, saudara. PCR 8,9 juta, Anda bayangkan nggak? Nggak ada, belum ada rumah sakit. Banyak rumah sakit yang bisa PCR. Saya harus pergi ke rumah sakit tertentu di Jakarta Selatan. 9,5 juta. Begitu dengar berdua sama istri hampir 20 juta. Tiba-tiba bukan paru-paru saya yang sesak, tapi jantung saya yang deg-degan, saudara-saudara ya. Kan kayaknya corona nyerang paru-paru, kenapa ini jantung saya yang deg-degan begitu dengar 20 juta. Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Anda tahu, selama setahun dari Oktober itu sampai Oktober tahun 2021, kami sekeluarga tidak pernah beli beras, saudara-saudara. Karena beras berlimpah. Ada orang kirim beras sampai 100 kilo, saudara-saudara. Saya kirim ke mama saya 50 kilo. Kami dapat 50 kilo nggak habis. Baru mau habis datang lagi deh, bantuan pemerintah lah. Yang inilah, herannya saya kebagian, Pak RT-nya aja nggak kebagian, saya kebagian, saudara-saudara. Entar yang 25 kilo lah, yang apalah. Saya bagiin lagi. Orang-orang yang susah saya bagiin lagi, teman-teman yang gak punya beras yang susah, bagiin lagi, datang lagi, bagi lagi, datang lagi. Firman Tuhan digenapi. Kalau kamu memberi, kamu akan diberi, beneran saudara-saudara. Saya mikir coba dulu kasih semua ya. Kita punya toko beras sekarang, saya bilang sama istri saya, saudara-saudara. Tapi di situ waktu saya takut mati itu, saya belajar tentang satu hal, saudara-saudara. Penyerahan diri. Tiba-tiba ada lagu Pak Weliar Kauntu yang kami dengar di YouTube. Yang mengatakan, sekalipun dagingku habis lenyap, Tuhan ada bagianku sampai selama-lamanya. Saya cari ayatnya di Mazmur itu, saudara-saudara. Mazmur 73 kalau nggak salah. Saya nangis dengar itu, dengan ayat itu. Dan sebenarnya, tiada yang kuingini di bumi hanya Engkau. Dan mati saya, waktu saya baca ayat itu, tidak ada yang kuingini di bumi selain daripada Engkau. Bohong. Di bumi ini saya masih banyak yang maunya. Mau punya mobil baru, pengen punya rumah. Saya sampai hari ini belum punya rumah, saudara-saudara. Saya tinggal di komplek paling mahal di Romangun, namanya Taman Mertua Indah, saudara-saudara. Saya masih tinggal mertua jagain mami yang sudah tua, yang sekarang sudah nggak bisa jalan. Saya jadi kepala keluarga di situ. Saya kepengen punya rumah. Ternyata yang saya kepingin banyak. Saya ketua sinode. Kalau saya mati gimana sinode saya? Gimana istri anak-anak saya? Gimana pelayanan saya? Banyak yang saya kepengenin. Sampai akhirnya malam itu Tuhan lawat saya, nggak ada kata terucap, saya nggak minta kesembuhan, saya cuma bisa nangis, saya nggak dapat penglihatan, saya nggak dapat nubuatan, tidak dapat apa-apa, saya cuma bisa nangis, saya tahu Tuhan ada di sana, saya nangis. Dan ayat itulah, lagu itu mengajarkan satu hal, yang namanya penyerahan diri, surrender. Sekalipun dagingku habis lenyap, Tuhan adalah gunung batuku sampai selama. Tuhan adalah bagianku sampai selama-lamanya. Murid-murid ada di tengah badai, saudara-saudara. Mereka mencoba mengendalikan itu perahu. Danau itu, saudara-saudara, 166 km persegi. Kedalamannya itu paling dalam itu 643 meter, saudara-saudara. Bagaimana bisa mengontrolnya itu? Nggak bisa. Dengan kendali perahu yang kecil itu, bagaimana bisa mengontrolnya? Bagaimana kita bisa mengontrol pandemi ini dengan berbagai macam krisis yang mengikutinya? Kita dibawa kepada krisis ini. Tiba-tiba kita diserang panic attack. Iya kan? Tiba-tiba mental health kita kena. Jujur Li, kita takut saudara-saudara. Circle kita jadi toksik. Kita butuh healing. Tapi nggak bisa healing. Karena ke Bali tutup, kita belum divaksin. Bebannya tambah berat. Oh my God. Ya saudara ya. Jujur Li, kita perlu liburan, tapi nggak punya uang buat liburan. Saudara-saudara, kita takut corona. Bagaimana ini? Kita coba kendalikan hidup ini, nggak bisa Bapak Ibu. Pada satu titik, lepaskan kendali kehidupan kita. Surrender sama Tuhan. Anda tahu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa kita takut? Manusia itu control freak. Control freak. Kita takut terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Betul nggak? Kita takut terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika segala sesuatu di luar kendali kita
kita mulai panic attack. Kita mengalami anxiety disorder, saudara-saudara. Mental health kita kena, makanya kita perlu healing Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Karena kita coba kendalikan situasi, kendalikan ekonomi, kendalikan menantu, kendalikan mertua, kendalikan anak, nggak bisa, kendalikan toko, nggak bisa saudara-saudara. Ini waktunya just let go and let God. Surrender, udah nggak tahu lagi harus ngapain, terserah Tuhan. Istri saya tanya sama jemaat kami, ini kalau garis kemiskinan dia ada di bawah sedikit saudara-saudara ya. Beliau mantan waria. Istri saya tanya sama dia, Pak, Bapak nih pernah nggak bisa makan? Dia dulu agamanya berbeda, dia bertobat, kita layani dia. Dia bilang, oh enggak Bugam. Malah saya kebanyakan makan katanya gitu, saudara-saudara. Ini jemaat yang susah ini saudara-saudara, memang kita selalu perhatikan. Kita minta dia bantu bersih-bersih gereja. Kalau ada makanan, pesan makanan buat yang pelayanan, buat apa segala macam, selalu kita lebihkan untuk orang ini. Dia nggak pernah minta-minta, tapi dia punya produk yang dia jual, kita selalu beli. Karbol kah atau apakah kita selalu beli. Kita nggak butuh pun kita beli. Untuk memastikan, saudara-saudara, kadang-kadang waktu gereja tutup karena pandemi, kita kirimin uang, kita kirimin uang buat dia, saudara-saudara. Tuhan pelihara makhluk yang seperti ini, manusia yang seperti ini, apalagi kita Tuhan pasti pelihara. Amin, saudara-saudara. Jadi surrender, saudara-saudara. In the storm, do not try to control the weather. Control your faith. Kita nggak bisa mengontrol cuaca, nggak bisa. Yang ada di bawah kendali kita adalah iman kita. Kita kontrol iman kita, saudara-saudara. Untuk percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kehilangan Tuhan. Kalau kita kehilangan Tuhan, kita menderita dunia dan akhirat. Di dunia menderita, mati pun menderita, saudara-saudara. In the midst of the storm, do not try to control the weather. Because you cannot control your faith. Kontrol iman kita. Untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita sakit dan gak sembuh, biarlah kita sakit dan gak sembuh bersama dengan Tuhan. Kalau usaha kita gak bangkit lagi, biarlah kita terpuruk bersama dengan Tuhan. Awal tahun ini, Tuhan bilang sama saya, waktu kami sedang menyembah di gereja, Tuhan bilang sama saya, kamu akan ada di bawah, keuangan gereja nih, akan ada di bawah. But you will never hit the bottom. Kamu ada di bawah, tapi kamu tidak akan pernah menyentuh tanah, menyentuh batas bawah itu, saudara-saudara. You know, kita mungkin jatuh secara segala macam, tapi kalau Anda sadar, Anda tidak pernah yang namanya menyentuh bawah itu. You never hit the bottom. Akan ada nanti namanya bouncingnya lagi, saudara. Akan baliknya lagi. Dan betul. Secara keuangan gereja, gini Bapak Ibu. Kalau jemaat susah, pendeta susah, gembala susah. Gereja susah, apalagi saya nggak pegang uang gereja. Tuhan sudah kasih tahu, dan betul, kita tidak pernah sentuh bawah itu. Ada di bawah, tapi nggak pernah sentuh dasarnya itu. Tuhan jaga. Kita mungkin jatuh, tapi nggak sampai tergeletak. Kita mungkin lunglai, tapi tidak pernah dipatahkan. Amin. Saya mau tanya di sini, adakah Bapak Ibu sepanjang pandemi ini yang tidak bisa makan? Saya pastikan jemaat saya semua bisa makan. Saya bilang sama mereka, kalau sampai kamu nggak bisa makan, telepon saya anterin makanan. Nggak apa-apa. Kalaupun saya sama istri saya harus berbagi sepiring, satu piring saya bagi dua, satu buat kamu, setengah piring buat kamu, setengah piring buat saya, nggak apa-apa. Tuhan pelihara, saudara-saudara. Tuhan pelihara. Jemaat saya dari punya 8 toko di Tanah Abang, tutup 6, tinggal 2, omset dia turun 70%. Dia datang ke istri saya, dia bilang, Ci, saya mau kesaksian. Toko saya tutup 6 dari 8. Bayangin saudara-saudara, namanya biasa orang mau kesaksian di gereja, dari tokonya 2 jadi 12. Iya kan? Yang lumpuh berjalan, buta melihat, bisu berbicara, bersaksi kan? Kalau sial 7 turunan, saudara-saudara, dari toko 8 tutup 6, mau bersaksi apa dia? Tapi dia cerita, Ci, saya menemukan Tuhan ketika toko saya tutup. Biasanya pulang dari toko malam di Tanah Abang, dia harus rekap penjualan 8 toko itu. Gak bisa tidur, tidurnya malam, gak punya waktu. Tapi sekarang Ci,
Dia bilang saya punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Tiba-tiba dia menemukan damai sejahtera. Amin saudara-saudara. Dia tidak coba kontrol tokonya itu tutup, haruslah tutup. Beberapa customer dia di luar kota nggak bayar, dia harus pergi keluar kota, dia samperin, dia tarik barang. Beberapa alamatnya fake, gak bisa bayar, udah diterima nasib. Tapi dia tidak pernah sentuh dasar saudara-saudara. Iya kan? In the middle of the storm, saudara-saudara, do not try control the weather. Control your faith, kontrol iman kita. Amin. Amin, saudara-saudara. Waktu saya kena corona itu, saya ketakutan mati, saudara-saudara. Saya tidak mengontrol hati saya, tapi Tuhan itu baik. Tuhan baik luar biasa. Tuhan kasih penglihatan kepada jemaat saya suami istri, terutama istrinya lagi di mobil dapat penglihatan. Dia lihat saya sama istri lagi berdoa. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang, cuman tumpang tangan ke saya begini. Udah dia langsung teriak, nangis dia di mobil sampai suaminya kalap. Kenapa kamu, kata suaminya gitu. Dia dapat penglihatan, si pagam didatengin Tuhan Yesus. Gini, kan bisa aja gini saudara ya. Gini kan, Yuna pulang Yuna gitu, tarik bisa kan saudara. Dia bilang, wah gembala gua mau mati, dia telepon istri saya. Istri saya gak cerita kejadian ini, dia cuma bilang, Pak tadi si Foni telepon suruh kita berdoa. Di situ saya berdoa dan Tuhan lawat saya saudara-saudara. Dan saya belajar yang namanya surrender. Anda tahu Bapak Ibu, bahkan sudah setengah tahun ini, saya berdoa udah gak pernah minta lagi saudara. Saya gak pernah minta kaya, gak pernah minta sehat, gak pernah minta jadi pendeta terkenal. Doa saya gak minta apa-apa. Saya percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Saya doa minta kaya pernah, doa minta mobil pernah, doa minta rumah pernah, doa macam-macam udah pernah. Udah. Saya bukan pengemis. Saya anak Tuhan, I am God's beloved. Saya minta sekali Tuhan sudah dengar. Kalau dia belum kasih berarti belum waktunya. Udah saya gak minta lagi. Sampai hari ini Tuhan pelihara saya kok. Saya cuma doa minta ketika ada orang yang minta didoakan. Doa syafaat, kok tolong doain buat ini, pastor doain buat ini, baru saya doa. Saudara-saudara, kalau enggak saya gak pernah minta lagi beneran. Jadi ngapain saya doa? Saya cuma duduk diam di kaki Tuhan. Hampir 2 bulan yang lalu, pagi-pagi 4:30 saya bangun, saya berdoa. Tiba-tiba ada satu pertanyaan di hati saya, kamu mau apa? Itu seperti Anda jalan, nabrak botol, keluar jin. Ku kabulkan satu permintaanmu, kata gitu saudara. Iya kan? Kamu mau apa? Saya bilang, saya gak mau apa-apa. Saya cuma mau dekat dengan Tuhan aja. Saya mau dekat-dekat dengan Tuhan, mau duduk dekat-dekat dengan Tuhan. Anda tahu apa yang terjadi? Saya yakin, saya lihat itu saudara-saudara, Tuhan tersenyum. Dan pagi itu hati saya penuh dengan damai sejahtera. Tahu enggak? Tuhan mau kita dekat-dekat dengan Dia. Kalau kita dalam masalah, kita bombardir surga dengan keinginan kita dan omelan kita. Silakan, enggak apa-apa. Setelah kata-kata habis, nah mulailah berdoa, dengarkan Tuhan. Duduk dengan Tuhan aja, nggak ngapa-ngapain. Tiap pagi saya bangun nggak minta. Duduk dengan Tuhan aja, Tuhan terima kasih, nggak ngapa-ngapain saudara-saudara. Karena saya nggak minta pun dia udah tahu kebutuhan saya. Surrender. Kalau saya mati bersama dengan Tuhan. Kalau saya sakit dan nggak sembuh, saya sakit dan nggak sembuh, tetap bersama dengan Tuhan. Surrender. Karena nggak ada lagi bisa kita lakukan selain surrender. And you know what? Waktu saya serahkan kontrol ini, saya serahkan kendali ini ke dalam tangan Tuhan, damai sejahtera turun. Amin. So, kemudian klik satu lagi. Ketika badai ini, murid-murid mulai bangunkan Tuhan Yesus. Tuhan kan marah sama dia kan? Kalau Anda baca itu kan Tuhan marah sama mereka. Saya malah pikir, kenapa Tuhan marah ya? Kenapa Tuhan katakan mereka nggak punya iman ya? Bukankah waktu ada badai, mereka datang kepada Tuhan menandakan bahwa mereka punya iman sama Tuhan. Setelah saya baca-baca berkali-kali, saya baru tahu mereka tuh bukan datang sama Tuhan, mereka ngomelin Tuhan Yesus. Tuhan peduli gak sih kalau kita binasa? Tidur aja, ngapain kek, saudara-saudara. Sehingga mereka gak sadar satu hal, satu kebenaran. Bahwa Tuhan Yesus bisa tidur nyenyak di tengah badai. Anda tahu gak mujizat terbesar itu bukan menghentikan badai. Bagaimana mungkin orang ini bisa tidur dengan nyenyak di tengah badai? Jadi mereka berkata, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Itu bukan pernyataan yang benar. Yang seharusnya mereka lihat adalah siapa gerangan orang ini sehingga di tengah badai, di tengah-tengah ketakutan masih bisa tidur dengan nyenyak. Amin.
Bisakah Anda bayangkan tetangga-tetangga toko kiri kanan berkata gini, kita nih punya dagang lagi sepi, semua lagi stres, kemungkinan besar toko mau tutup. Tapi si Enci ini kenapa nih? Dia bisa tenang, bisa santai. Jangan-jangan dia punya dukun nih. Ya kan orang tanya, Ci lo santai amat Ci, gak stres? Enggak. Kenapa? Karena saya punya Tuhan Yesus. Waktu kapal itu goyang, Anda pikir Tuhan Yesus ngikut goyang? Waktu air masuk emang gak ketampiasan air? Saudara-saudara, pasti. Tapi kenapa dia bisa tidur dengan tenang di tengah-tengah badai? Itulah mujizat yang sesungguhnya. Amin. Bisa tidur dengan nyenyak, saudara-saudara. Jadi begini, keep calm, don't panic. Kita hanya boleh panik kalau Tuhan panik. Selama Tuhan tenang, kita tidak boleh panik, saudara-saudara. Kecuali murid-murid bangunan Tuhan Yesus selalu berkata gini, ada apa Petrus? Aduh, hampir tenggelam, celaka, saya ketiduran. Aduh Petrus, saya cuma tukang kayu bukan nelayan. Gimana dong? Gimana dong? Baru mereka panik. Selama Tuhannya tenang, umatnya dilarang panik. Amin. Anda boleh panik kalau Tuhannya panik. Tidak ada yang lebih membunuh daripada panik. Panik lebih membunuh daripada masalah sesungguhnya. Karena masalah belum datang, jantungnya sudah udah deg-degan, tekanan darahnya naik, stresnya naik, mahnya kena, saudara-saudara. Masalahnya padahal tidak sebesar yang dia pikirkan, tapi panik. Orang yang panik, saudara-saudara, membutakan mata, menulikan telinga, menumpulkan akal. Panik lebih membunuh daripada masalah sebenarnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, orang Kristen boleh panik cuma dalam satu kondisi. Kalau Tuhannya panik. Kalau Tuhannya tenang, kita tidak boleh panik. Amin. Tidak boleh panik. So, we do not need healing in Bali. What we really need is healing in the presence of God. Amin, saudara-saudara. Kita tidak perlu healing di Bali. Tapi lebih enak lagi kalau kita merasakan hadirat Tuhan di Bali. Lebih enak lagi, saudara-saudara. Ya. Kita terserang panic attack karena kita tidak mampu mengendalikan suasana. Tuhan sengaja fefet kita. Bukan pepet, saudara, fefet. Kalau kepepet masih bisa berkelit. Kalau kefefet udah gak bisa lagi. Depan musuh, kiri jurang, kanan jurang, belakang gunung. Mundur gak kena, udah gak bisa, maju gak bisa. Ketika sekeliling kita udah mengepung kita. Saatnya kita melihat ke atas, karena di atas ada Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tidak terlap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara-saudara, Mazmur 127. Klik satu, Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita khawatir karena apa? Serahkan sama Tuhan. Berarti kita sudah gak punya khawatir lagi. Kalau Bapak punya handphone satu, serahkan kepada saya. Handphonenya punya siapa, Pak? Kalau Bapak punya handphone satu, Bapak serahkan kepada saya. Handphonenya ada sama siapa? Sama saya. Bapak gak punya handphone lagi kan? Saudara-saudara, kalau kita serahkan khawatir kita sama Tuhan, itu sudah menjadi milik Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja. Pak, itu sama aja gak peduli dong, Pak. Iya, sama aja gak peduli, udah biarin aja. Ada bagian yang kita memang gak bisa kerjakan, biar Tuhan yang mengerjakannya. Dikatakan tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berarti ada waktunya orang benar itu goyah. Ya kan? Kita semua goyah, saudara-saudara. Siapa yang gak goyah di masa pandemi ini? Siapa yang gak goyah? Semua juga goyah di masa pandemi ini. Semua juga takut di masa pandemi ini. Iya kan? Ada sebagian orang yang kaya, beli kaos 300 juta, murah. Beli barang 1 miliar, murah. 20 tahun lama. Semua juga goyah. Semua juga goyah. Semakin kita goyah, semakin kita
Harus intim dengan Tuhan. Oke, nah. Saya rasa PowerPoint-nya cukup. Saya mau sampaikan ini kepada Bapak Ibu. Setelah ini, worship leader singers boleh maju ke depan. Oke ya. Yang perlu disampaikan, yang nggak perlu, nggak usah saudara-saudara. Tuhan kayaknya gerakin saya untuk menyampaikan ini. Begini. Ini sebenarnya masih ada 3 slide lagi kalau nggak salah, tapi sudah cukup. Saya perlu sampaikan ini. Saya belajar satu hal yang bernama defisit rohani. Bukan defisit kalori, saudara-saudara. Defisit kalori bikin kurus. Tapi ini defisit rohani. Apa itu defisit rohani? Sederhana. Defisit rohani adalah kekuatan yang kita terima di hadirat Tuhan waktu ibadah minggu maupun saat teduh, waktu kita baca firman, menyembah Tuhan pribadi. Kekuatan yang kita terima kalah kuat dibandingkan dengan beban hidup, ketakutan hidup, beban pelayanan yang sangat burn out. Kita punya api, kita punya spirit. Saudara-saudara, terjadi yang namanya defisit rohani. Harusnya tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Harusnya saudara-saudara. Ini kita tingkatkan lagi. Jos lebih. Keintiman dengan Tuhannya dijaga lagi. Penyembahannya dihajar lagi. Doa paginya dihajar lagi. Dikuatkan lagi. Baca Alkitabnya lebih giat lagi. Kalau perlu berangkat dari Harapan Indah kerja itu macet. Jangan dengar radio, dengar khotbah, dengar lagu-lagu penyembahan, ikut nyembah nyanyi saudara-saudara. Supaya jos lagi kekuatan rohani di sini. Supaya hati kita, pikiran kita, roh kita dipenuhi oleh suasana sorgawi. Suasana sorgawi. Sehingga dengan kekuatan ini kita kuat menghadapi segala beban kehidupan yang mungkin akan kita capai. Yang akan kita hadapi. Itu namanya surplus rohani. Kita lemah secara iman karena kita mengalami defisit rohani. Kita cari hiburan dari nonton drakor. Nama kita di Instagram, di IG, di WA kita ganti pakai nama Vincenzo di belakangnya, saudara-saudara. Kita tidak doa buat bangsa dan negara, kita ikut doain kemarin aktor Korea siapa tuh kemarin yang sakit, kita ikut doa, kepo doa orang Indonesia buat dia saudara-saudara. Bangsa negara gak didoain, mertuanya gak pernah didoain saudara-saudara, ya kan? Gak pernah didoain saudara-saudara. Kita lebih seru nonton drakor daripada baca firman. Gak salah nonton drakor saudara ya, gak salah. Tapi mari fair, kita harus berikan waktu lebih untuk Tuhan. Amin. Tuhan kepengen kita dekat-dekat dengan Dia. Tuhan kepengen kita nempel sama Dia. Even though we are doing nothing di doa itu, di doa itu we are doing nothing, we are praying nothing, we are say nothing. Just be there, just stand still in the presence of God. Menikmati hadiratnya aja. Ya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain, cuma mau duduk dekat dengan Tuhan aja. Kayak Maria aja duduk di dengerin. Masalahnya Marta Anda tahu? Masalahnya Marta adalah dia bekerja ketika dia harus berdoa. Berikan waktu untuk doa, berikan waktu untuk kerja. Mari kita sembah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Kaulah Tuhan, kaulah